lebih menyesal juga sih kenapa aku bisa begitu sama orang tuaku. Mungkin aku ya namanya anak kecil, kita gak tahu ya. Kalau untuk perubahan muka kamu itu kayak lebih ke keputusan kamu sendiri atau ya tadi ada tekanan atau mungkin tuntutan? Jujur aku belum pernah melakukan perubahan di muka. Dulu katanya kamu tuh digosipin jadi orang ketiga Arafi dan TGG. Emang iya Beb? Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love Life, and Podcast, tempat kita ngobrol tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan dengan jujur tanpa topeng. Di episode kali ini, kita kedatangan sosok perempuan yang sering kita lihat ceria di layar, penuh energi dan terlihat kuat. Tapi, seperti kita semua, tentu punya cerita hidup yang tidak selalu sederhana. Hari ini kita akan ngobrol bukan tentang gosip, bukan juga tentang sensasi ya. Kita langsung sambut aja Nita Gunawan. Apa kabar Beb? Baik. Alhamdulillah. Seneng banget akhirnya dia bisa mampir di Lollipop ya guys ya. Bisa ngobrol bareng di Lollipop tentunya. Nah, jika diibaratkan dengan Lollipop langsung aku tanya. Kan kalau Lollipop itu permen. Iya. Ada manis, asam. Kadang mungkin kalau abis makan Lollipop tuh ada pahitnya gitu ya. Diibaratkan permen, kamu sekarang lagi ada di fase yang mana? Kalau diibaratkan permen, aku ada di fase yang manis. Yang manis. Berarti ini lagi happy-happynya kalau lagi manis nih. Iya, happy. Maksudnya dari perjalanan dulu sampai sekarang mungkin aku gak mau balik lagi ke dulu. Aku maunya ada yang di sekarang. Jadi manisnya ada di sekarang. Manisnya di sekarang dan saat ini ya. Oke. Tepuk tangan lagi ya. Beb, dulu kan kamu pernah mengalami konflik ya sama ibu. Oke. Sampai memutuskan keluar dari rumah. Aku pernah baca juga itu ya, berita itu. Di usia kamu yang masih muda, apa yang saat itu membuat kamu memilih jalan itu? Sebenarnya ya Kak nih, sorry ya Kak ya. Aku manggilnya Beb aja ya, sorry ya Beb. Di Republik ini gak ada yang gak pernah konflik. Tuh. Sama orang tua, teman. Dan konflik itu gak mengenal umur. Berapapun umur kamu, pasti kamu pernah mengalami namanya konflik. Apalagi saat itu aku masih remaja. Masih mencari jati diri dan banyak persoalan keluarga yang aku alamin di umur 16 tahun. Jadi ya aku pernah konflik sama mamahku waktu itu dan aku pernah pergi dari rumah juga. Tapi ya itu dulu, sekarang beda. Sekarang udah baik. Bahkan aku tuh selalu kangen dengan ibu aku. Mamahku mungkin aku setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali aku pasti menyempatkan untuk pulang. Oke. Tapi baru tahu gak sih kayak konflik apa sih yang akhirnya kamu tuh bisa minggat gitu dari rumah gitu. Pada usia remaja gitu. Konflik banyak sih, itu kan kita ditinggal tulang punggung secara dadak. Jadi papaku tuh meninggal dadakan. Mungkin orang tuaku, khususnya mamaku tuh kaget karena tulang punggung ninggalin dia. Di posisi kita memang semuanya gak siap. Anak-anaknya masih kecil juga. Jadi mungkin itu yang membuat konflik di keluarga kita. Akhirnya aku kebetulan waktu itu aku juga punya penghasilan sendiri. Jadi aku tuh sekolah sambil kerja. Yang membuat aku gak nyaman di rumah hingga akhirnya aku memutuskan untuk ngekos aja dulu. Biar suasana di rumah itu enak. Mungkin mamaku juga kaget karena papaku kan dadakan jantung jadi dia harus tenang dulu. Aku akhirnya cabut itu. Oh, cabut karena keadaan tidak nyaman lah gitu ya. Oke. Tapi gimana perasaan kamu sekarang ketika mengingat kejadian itu? Dan mungkin masih menyimpan luka atau mungkin sekarang tuh kamu malah belajar sesuatu dari kejadian yang pernah terjadi gitu? Kalau aku lihat masalah itu sekarang itu udah gak ada sama sekali. Kayak misalnya penyesalan apa yang aku lakukan dulu. Lebih menyesal juga sih kenapa aku bisa begitu sama orang tuaku. Mungkin aku ya namanya anak kecil kita gak tahu ya perasaan orang tua atau gimana. Jadi egonya lebih tinggi. Tapi aku bersyukur itu dulu, sekarang keadaan jauh lebih berbeda. Itu aja jauh lebih berbeda dan tentunya lebih baik ya. Iya. Tentunya lebih baik. Setelah melewati ini pada gagal fokus, gue bilang juga mentang-mentang bintang Tommy Nita Gunawan udah pada diem semua ya. Ini bener-bener ya.
Oke, lanjut. Mohon maaf ya. Maaf. Setelah melewati fase-fase itu, apa arti kata rumah buat kamu sekarang? Apakah tempat, hubungan, atau mungkin rasa aman di dalam diri kamu, Beb? Rumah adalah pulang. Oke. Jadi bagiku tuh rumah adalah pulang. Rumah itu bisa pindah kemanapun. Tapi isi dan rasa rumah itu tuh gak pernah bisa digantiin. Jadi menurut aku rumah itu bisa kemana aja, di mana aja. Tapi isinya itu yang gak bisa aku ganti. Jadi isi rumah itu yang membuat aku kalau aku pulang menjadikan diriku sendiri. Okay. Kita bisa jadi anak kecil, kita bisa manja, kita bisa apa adanya gitu. Itu bagiku adalah rumah. Karena kan Beb, kita itu kan public figure. Kita dituntut untuk berakting atau berseni peran yang kadang tidak sesuai dengan karakter, kita, ya kan? Nah, di rumahlah membuat kita itu menjadi kita yang apa adanya. Itu sih. Itu setuju ya memang ya, rumah gitu ya, dimana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Betul apa betul? Betul. Oke. Banyak orang fokus pada penampilan kamu yang sekarang. Dan kamu pernah buka suara soal perubahan wajah kamu. Kalau boleh jujur, apa perubahan itu memang keputusan kamu sendiri atau karena ada tekanan dari lingkungan dan standar tertentu? Oke, nih Beb, aku mau cerita. Kadang-kadang kan kita bisa ngelihat satu video yang before dan after, misalnya dari berat badan 100 turun sampai 50, otomatis akan membentuk perubahan fisik yang berubah. Nah itu pun aku alamin. Jadi saat aku debut pertama di TV itu berat badanku 59, jujur aja. Nah sekarang itu aku ada di 45, kadang-kadang 47. Jadi aku mengalami penurunan 12-14 kilo. Otomatis perubahan dalam diriku tuh sangat drastis. Nah kalau untuk perubahan itu gak ada tuntutan. Aku cuma pengen lebih sehat aja. Menerapkan pola hidup sehat, rajin olahraga, aku udah cutting gula dan lain sebagainya. Aku pengen merubah diriku menjadi lebih baik aja sih, lebih tepatnya. Lebih sehat. Lebih sehat. Tapi kalau untuk perubahan muka kamu itu kayak lebih ke keputusan kamu sendiri atau ya tadi ada tekanan atau mungkin tuntutan dari manajemen kamu atau apa gimana? Kebetulan aku nggak ada manajemen, ya kan, nggak ada tuntutan itu dan perubahan di wajahku, jujur aku belum pernah melakukan perubahan di muka. Jadi hidung itu masih asli, bibir masih asli, bahkan banyak dari netizen itu yang selalu komen, mukanya nggak simetris ya, gitu. Bibirnya tinggi sebelah ya. Ya, it's me, maksudnya. Memang aku belum merubah apapun untuk menjadi simetris. Tapi kalau kemarin ada yang rame, mungkin kamu Beb akan tahu yang namanya liposuction. Banyak teman-teman kita yang nggak tahu tentang liposuction. Mereka hanya mengajar, operasi plastik. Padahal aku itu mengangkat lemak itu ada di double chin, pipi bawah sini, terus ada di lengan dan juga paha. Itu aja. Dan aku ada fat transfer. Fat transfer itu kayak cuman pakai kano kan kalau nggak salah, dipindahin aja. Tapi itu bisa hilang setahun 2 tahun tuh dia bisa luntur. Jadi belum ada yang dirubah sama sekali. Belum ada. Dia cuman kayak liposuction untuk mengurangi atau membuang lemak-lemak gitu ya. Dan fat transfer itu kayak lebih menambah lemak di bagian tertentu begitu? Karena aku mengalami penurunan 12-14 kilo. Itu pun ada di dahi doang, di dahi sama di bawah mata. Karena mataku tuh dulu cekung dan itu pun udah mulai hilang, udah mulai larut dalam tubuh kita karena kita pakai fat kita gitu sih. Jadi fat transfer itu ya buat teman-teman yang nggak tahu nih Lollipop ya. Jadi itu untuk menambahkan lemak karena mungkin Nita Gunawan ini terlalu all out kekurusan gitu. Jadi mana jadinya dia malah membutuhkan lemaknya sendiri untuk menambah beberapa lemak-lemak di bagian tertentu gitu ya. Iya, yang operasi itu liposuction. Memang operasi untuk mindahin lemak, buang lemak kan gitu. Tapi bentar nih, kalau dilihat-lihat ya, Nita Gunawan ini mirip Agnes Mo loh, bener gak sih? Aku sekarang mau nanya langsung orangnya nih, kamu ngerasa mirip gak?
Kalau dimiripin sih ya seneng aja karena beliau lebih cantik daripada aku, lebih berprestasi, lebih lama juga di dunia entertainment, bangga juga, tapi aku adalah aku gitu sih. Di dunia ini mirip dikit tapi kembar identik belum tentu ada. Betul. Kalau nggak sedarah ya. Betul. Jadi ya yang baik-baik kita serap aja. Oke, tapi ya kan kalau kata netizen ini katanya tegenan mirip Agnes Mo. Tapi kalau aku bilang ya, kalau dari deket ya, mirip Agnes Mo sama Miyabi. Bener gak? Kalau dari deket kita lihat bener-bener ya, tolong di zoom ya. Emang kayak ada perpaduan dua artis di sini gitu, di dalam satu wajah gitu ya. Tapi berarti ya, alhamdulillah ya dibilang mirip-mirip, tapi kan penting yang baik-baiknya aja, betul. Tapi kenapa Beb, sampai sekarang kamu memutuskan, emang masih single? Single? Emang single itu terhina? Enggak sih, cuman kan kenapa sampai sekarang kamu masih single dan gak masalah kan dengan rasa kesepianmu mungkin di kesinggalan kamu itu, atau ada trauma masa lalu tentang pasangan? Sebenarnya menurut aku pribadi, kita punya pasangan, punya family, punya banyak teman, tapi kalau kita nggak ada di dalam itu, kita akan merasakan kesepian. Jadi kesepian tuh sebenarnya bukan dari faktor luar, kesepian tuh dari faktor diri sendiri sih. Jadi percuma misalnya aku punya banyak teman, tapi aku nggak ada hubungan yang bagus, komunikasi nggak bagus, aku juga akan ngerasa kesepian. Jadi aku belum menemukan, ya mungkin suatu saat akan dipertemukan dengan jodoh yang Tuhan pilihin. Kalau untuk trauma itu ada sedikit trauma lah. Kalau kita kan lihat lingkungan kita seperti apa, yang kelihatan baik-baik, tiba-tiba itu. Itu yang membuat aku semakin hati-hati memilih pasangan. Karena kalau ada prinsip kan kayak gini, kalau aku bisa cari uang sendiri, aku bisa happy sendiri, aku bisa membantu orang tuaku, bantu orang-orang di sekitarku, terus aku mengenal seseorang yang hanya datang, kamu mau apa? Kamu mau nambah masalah hidupku atau kamu mau bikin aku lebih bahagia lagi? Itu tunggu dulu gitu. Itu sih prinsip aku sih. Bagus sih, bener sih. Bener. Jadi kalau misalkan emang cuma datang, lo cuma jadi beban buat gue, no gitu ya. Tapi kalau misalnya emang lo bisa bikin kita happy, lebih apa ya boleh lah kita coba. Lagian kalau kita punya pasangan nih, belum tentu dia nggak ngelarang kita. Ya kan, pasti mungkin banyak aturan, nanti kerjaan pulangnya jam segini, nggak boleh nih kamu ada batas-batasan nih sama ini. Dan kita kan kerja di dunia seni, kadang-kadang kita mesti harus all out di depan kamera, belum tentu di belakang kamera seperti itu. Betul. Nah kadang-kadang kalau punya pasangan, kalau yang nggak ngerti malah tambah ngeribetin, jadinya nanti dulu deh. Iya sih. Itu sih. Bener kayak lagi gue. Tapi bener, itu kan pengalaman bener Beb. Jadi emang kalau kita udah punya pasangan, bener kata Nita. Jadi kalau misalkan kita dapat karakter gitu ya, dimana kita harus berhadapan dengan cowok gitu atau pasangan kita siapa, ya kita harus ikut berperan dalam karakter itu. Cuma baik lagi kalau nggak diizinin, ya udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya kita kan kerjanya masih ikut orang. Ya, itu benar. Udah mampu orang yang ada. Lanjut. Oke, dulu katanya kamu tuh digosipin jadi orang ketiga Arafi dan TGG. Emang iya Beb? Emang bener? Nah ini aku mau ngomong nih. Coba tuh klarifikasi coba. Emang iya pernah digosipin seperti itu? Penyesalan seumur hidup aku adalah dulu aku nggak klarifikasi dari awal. Jadi aku selalu share ke teman-teman aku atau teman-teman yang sama pekerjaannya. Kamu begitu difitnah, langsung klarifikasi. Karena bagiku adalah jejak digital itu membuat kita itu yang sekarang jauh lebih baik, masih ada embel-embel itu. Bahkan yang kita nggak pernah lakukan itu selalu ada embel-embel itu gitu. Cuman aku nggak nyebut nama ya. Pokoknya gosip itu rame dulu lah. Kalian semua pasti tahu kalau nyebut nama nanti takutnya ada lagi gitu kan. Iya kan. Ya udah pokoknya yang dulu yang aku petik adalah kita harus klarifikasi saat kita difitnah. Karena itu penting banget untuk nama baik kita sih. Itu aja sih yang aku sesalin dalam hidup aku. Karena aku
pernah statement juga dimanapun, bahkan Kak Nikita Mirjani itu pernah sumpahin aku ngomong sumpah. Rezekiku seret kalau aku pernah. Memang kenyataannya aku nggak pernah. Jadi nggak pernah jadi orang ketiga ya? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Oke, cuman mungkin yang menjadi penyesalan di sini adalah kamu tidak langsung klarifikasi waktu itu ya. Kalau tahun itu kan nanti kalau terima podcast sana sini ke TV, kamu cari duitnya untuk klarifikasi. Itu ego aku dulu tuh masih gitu. Karena aku percaya bahwa aku nggak melakukan dan nggak pernah terjadi apa-apa, semoga nggak panjang ya gitu. Kok semakin panjang gitu, akhirnya ya udah kayaknya waktunya aku harus klarifikasi. Itu udah selang 2 bulan baru aku klarifikasi, seharusnya nggak boleh. Memang sekarang kalian kalau difitnah dan kalian memang tidak melakukan itu, lebih baik klarifikasi. Tuh. Oke Beb, kalau dulu kamu pernah tertarik dengan sisi bad boy, sekarang gak cocok Beb berdua. Kalau dulu kamu pernah tertarik dengan sisi bad boy, sekarang preferensimu berubah. Apa perubahan terbesar dalam cara kamu melihat cinta sejak dulu sampai sekarang? Dan kriteria laki-laki yang cocok untuk kamu sekarang itu yang seperti apa sih? People change gitu, tapi sering diartikan perubahan yang negatif. Menurut aku perubahan itu bisa menjadi lebih baik. Betul. Mungkin kriteriaku dulu gitu, sekarang Bad mungkin boy berubah gitu ya, gitu kan, seiringnya dengan waktu. Nah kalau soal cinta, menurut aku cinta adalah tanggung jawab. Cinta tanggung jawab. Kalau kriteria Aku sekarang ya udah deh, pokoknya yang penting Tuhan kasih yang baik, tanggung jawab nih pastinya. Mengerti dengan dunia aku, pekerjaan aku, selalu support sama aku, ya itu aja yang aku cari sekarang sih. Itu boleh tuh ya buat teman-teman Lollipop nih ya. Baik, tanggung jawab, mengerti pekerjaannya Nita Gunawan. Yang mau daftar boleh ke manajernya ya. Oke, kalau gitu. Nah, kita mau lanjut games Beb ya. Titip 1 kalimat. Kamu titipkan 1 kalimat atau pesan untuk gitu ya. Lanjutkan. Dirimu di masa lalu. Berjuang. Kenapa tuh berjuang? Asik. Berjuang, enggak ya? Berjuang semuanya sih. Karena kan aku memang basicnya ditinggal dadakan tulang punggung. Jadi aku berjuang dalam arti aku punya tanggung jawab, yaitu mamaku, adik aku masih sekolah juga. Kita saudara harus bertanggung jawab untuk mereka semua. Jadi berjuang cari uang, berjuang untuk jangan sampai aku punya orang tua itu yang tinggal satu, hidupnya nggak enak. Pokoknya aku berjuang untuk menyenangkan diriku, berhasil, dan juga menyenangkan orang tuaku sih. Tetap ya, balik dulu ke diri sendiri ya Beb ya. Berjuang untuk diri sendiri, bahagia untuk diri sendiri, baru setelah itu membantu orang. Betul, membantu orang, keluarga, dan orang-orang terkasih atau terdekatnya Nita Gunawan. Oke, dirimu di masa depan. Ingin bermanfaat bagi banyak orang. Oh yes. Ingin bermanfaat bagi banyak orang, itu benar sih. Bermanfaat dalam hal baik tentunya ya Beb ya. Tentu banget. Oke, bermanfaat apa lagi tuh? Aku tuh pengen bermanfaat, ini cita-citaku ya. Beb, aku pengen bermanfaat untuk banyak orang. Misalnya suatu saat aku diberkati Tuhan untuk jadi lebih punya, lebih sukses, lebih semuanya. Aku pengen punya, kalau aku ini udah ngomong ke teman-temanku, bahkan orang tuaku ya. Aku pengen ngadopsi banyak anak. Ngadopsi banyak anak, maksudnya kayak buka yayasan gitu? Enggak, buka yayasan sih, kayak Angelina Jolie. Oh, adopsi anak. Oke, untuk kamu. Tapi kan nggak satu kan, banyak tuh misalnya mungkin 3 atau 4, mungkin yang memang aku pengen gitu. Terus banyak membantu orang dengan cara memberi makan. Itu aku lakukan di hari Jumat sih, aku banyak bantu ngasih makan orang. Terus apalagi ya cita-citaku sih aku pengen salah satunya itu gitu ya. Tapi kan kalau misalnya punya anak, kamu harus nikah dulu Beb. Enggak, adopsi anak. Adopsi, tapi gak mau nikah gitu maksudnya? Nikah belum sih, saat ini belum mau. Belum mau ya? Iya.
Aduh, sekarang banyak banget ya nggak mau banyak nikah nih cewek-cewek. Kenapa sih? Anak juga aku mungkin pahamnya child free ya. Oh, serius? Serius. Gak mau? No. Kenapa? Penting nih, kenapa kamu gak mau punya anak? Karena aku belum tentu bisa jadi orang tua yang lebih baik untuk mereka. Itu ketakutan terbesar aku. Kalau dulu mungkin prinsip aku banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau sekarang anak adalah titipan dari Tuhan. Aku takut kalau aku nggak bisa bertanggung jawab lebih untuk anakku, untuk hidupnya dia. Karena punya anak bukan hanya punya anak. Tapi kita harus mikirin sampai dia suatu saat sekolah berhasil, sampai dia berkeluarga. Itu adalah tanggung jawab yang menurut aku itu gak banyak orang sukses dalam itu. Oke. Dan kadang-kadang belum tentu lagi kalau kita dikasih anak perempuan gitu kan, Beb ya. Aku takut anak perempuanku ini akankah aku bisa didik lebih bagus daripada aku. Jadi ketakutan aku masih seperti itu sih. Oke, mudah-mudahan nanti gak takut lagi ya. Cuma kalau kayak gitu sih gue langsung emang, oke, gue sebagai orang tua, aku sebagai orang tua, sebagai ibu gitu ya, emang punya keinginan dan cita-cita tentunya pengen lihat anak itu sukses, Beb. Dan benar juga. Sehat. Terus nanti berhasil suatu saat punya keluarga yang bahagia. Kan sedih banget kalau misalnya kita udah gedein dia, kita udah mati-matian, dia gak bahagia. Itu ketakutan aku sih sebenarnya. Wajar itu. Tapi nanti kita doain ya, mudah-mudahan kita Gunawan gak takut lagi untuk punya anak. Boleh tepuk tangan kakak. Oke, dirimu yang sudah menikah, andai aja Beb, andai. Kan ini titipkan satu kalimat untuk pesan dari Nita Gunawan, dirimu sudah menikah. Ya buat kamu kayak tadi, dirimu di masa lalu berjuang, dirimu di masa depan ingin bermanfaat untuk banyak orang. Nah, dirimu yang sudah menikah, berandai aja kalau kamu tuh gak mau nikah gitu. Diriku yang sampai aku gak punya imajinasi. Soalnya kayaknya gak ngebayangin kalau udah nikah. Diriku yang sudah menikah, aku pengen keliling dunia berdua denganmu. Aku ingin berkeliling dunia denganmu, cakep tuh, ya kan? Emang bener. Oke Beb, kalau hari ini ada perempuan yang sedang berantem dengan dirinya sendiri dan keluarganya, atau dengan masa lalunya, satu pesan, apa yang ingin kamu sampaikan untuk dia? Ada pepatah seperti ini, kalau kita punya masalah, kita jangan pernah menyalahkan masalahnya itu dulu. Tapi kita harus merefleksi diri kita, sebenarnya masalah itu apa yang terjadi. Entah dari luar atau entah dari diri kita. Nah, yang aku petik adalah kadang kita itu selalu menyalahkan masalah itu tanpa membalikkan kepada diri kita sendiri. Mau kita itu apa sih? Masalah diri kita itu sebenarnya apa sih? Kalau kita nggak bisa memecahkan masalah yang ada di diri kita, otomatis kita akan bermasalah untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi menurut aku kalau memang ada perempuan-perempuan di luar yang lagi berantem atau bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Iya, lagi bergulat dengan dirinya sendiri, cari waktu, tenangkan pikiran, dalamin diri kamu sendiri, apa sih goals dalam hidup kamu, apa yang kamu mau, dan masalah apa sih yang ada di diri kamu sih. Keren ya, dia tetap balik ke diri kita sendiri dulu, baru kita bisa fokus untuk di luarnya gitu, ngerti gak sih? Gue gak ngerti. Nggak, tapi benar emang ke diri kita sendiri merefleksi. Iya, karena merefleksi diri kita. Apa yang dimau sama kita itu benar, Beb. Nah, aku mau klarifikasi juga tadi, nanti takutnya dipotong-potong ya kan. Apa tuh kan tadi kan yang aku child free, tapi aku pengen punya adopsi anak. Yes, karena gini, ini aku lurusin dulu, adopsi anak itu bukan berarti aku gak mikirin anaknya suatu saat. Aku pengen berbuat baik aja sih. Anak itu bukan berarti dari anak yatim piatu atau anak apa. Tapi aku mungkin misalnya saudaraku punya anak, dia kekurangan. Mungkin aku bisa bantu. Dia sebagai akuin anak juga. Diangkat anak lah. Betul, kayak gitu. Terus misalnya ada mungkin temen aku butuh bantuan. Ada beberapa temen aku juga yang dia dulu kesusahan ngasuh anak, kadang-kadang aku bantu kayak gitu-gitu. Karena berbuat baik bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun gitu sih.
Oke, sebelum kita closing ya Beb ya, boleh dong kasih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk kamu dimanapun kamu berada, tetap semangat, bekerja keras. Karena suatu saat kalau kamu kerja keras hari ini, suatu saat kamu akan menuai hasilnya. Kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras biar makin Kaya. asik. Makin kaya, betul itu. Oke Beb, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dengan jujur dan apa adanya tentang tadi ada kemarahan dan bertumbuh dan tentang belajar menerima diri sendiri tanpa harus selalu terlihat sempurna. Kalau hidup kamu hari ini diibaratkan lollipop, lagi manis, asam atau mungkin sedang pahit, tulis di kolom komentar ya. Aku Safi Kitty, izin pamit diri. Sampai ketemu lagi di Lollipop, Love, Life, and Podcast di episode selanjutnya. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan. Dah.